Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi liqa'i syahri Ramadan wa faddalana bi qiyami wa siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipertemukan bulan yang paling mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Namun anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini bukan untuk kita nikmati, tapi justru anugerah bertemu dengan bulan suci Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal Ramadan, beliau memberikan khutbah di hadapan para sahabat. Qad ja'akum syahrun azim mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan pada bulan itu diikat setan-setan, dibelenggu setan-setan, dan seterusnya, yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Artinya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kebaikan pada bulan ini bagaikan orang yang melakukan ibadah yang sunnah. Wan nawafilu fihi, kesunahan-kesunahan di bulan ini bagaikan orang kaman adda faridah, bagaikan orang yang melakukan kefarduan. Pada bulan ini diturunkan malam Lailatul Qadar. Pada bulan ini juga diturunkan Al-Quran dan lain sebagainya. Saya ingin menggambarkan dalam kehidupan kita di dunia, kita diajak masuk ke suatu mall yang di situ lengkap dengan berbagai macam kebutuhan yang ada. Lantas diserukan kepada kita untuk mengambil apa saja yang ada di situ semampunya, sebisanya. Ambil sebanyak-banyaknya. Saya yakin di antara kita pasti menyesal. Yang mengambil banyak juga menyesal. Apalagi yang mengambil sedikit.
Contoh paling mudah seperti tadi. Tiba-tiba panjenengan diajak ke mall, sudah ambil gratis, bawa pulang. Tapi sebisanya membawa. Kira-kira panjenengan mau bawa apa? Yang bawa kresek pasti menyesal. Kenapa? Karena melihat kulkas yang besar nggak bisa dibawa. Bahkan yang bawa karung juga pasti akan menyesal. Yang bawa pickup juga menyesal. Kenapa? Karena setelah pickupnya penuh, masih banyak yang belum terbawa. Bahkan mungkin ada yang bawa truk pun juga akan menyesal. Ini gambaran ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi kita masih belum bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada panjenengan untuk bersama-sama mempelajari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Fatir, ayat 29 sampai ayat 30. Bagi yang bawa HP bisa dibuka, surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menyedekahkan dari apa yang telah aku rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tiada merugi. Apa artinya perdagangan yang tiada merugi? Pahala yang tidak akan pernah habis. Pahala yang tidak akan pernah putus. Satu. Yang kedua, liwaffiyahum ujurahum. Allah pasti, di situ ada lam juhud, liwaffiyahum. Allah pasti akan memberikan pahala kepada mereka. Wa yazidahum min fadlih. Ataf terhadap lam juhud, dan Allah pasti akan memberikan, akan menambahkan kepada mereka min fadlih, dari anugerah Allah. Artinya apa? Anugerah adalah lebih besar daripada pahala. Pahala didapat, anugerah sebagai bonusnya. Bonus lebih besar daripada pahalanya. Ibarat beli sepeda motor, hadiahnya mobil. Nah itu bonusnya lebih besar daripada yang dilakukan. Kenapa ayat ini yang saya bacakan? Kita tahu bahwa di situ diawali dengan kata-kata inna. Innal ladzina. Sesungguhnya. Inna berfungsi untuk takkid, menguatkan. Pasti. Kemudian ditambah lagi di belakang liwafiyahum. Pasti. Pastinya dua kali. Artinya apa? Allah tidak akan pernah ingkar janji. Dan itu dipastikan oleh firman Allah. Apakah ayat ini hanya berkaitan dengan bulan suci Ramadan? Tidak. Tetapi bulan suci Ramadan adalah momentum yang paling tepat. Di situ ada 3 isi. Orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat, menyedekahkan hartanya.
Kenapa saya katakan bulan Ramadan adalah momentum? Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hurima khairaha, faqad hurima." Barang siapa yang di bulan suci Ramadan terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, maka sungguh ia telah terhalang. Membaca Al-Quran, menegakkan sholat, menyedekahkan. Momentum yang terbaik bulan suci Ramadan. Coba perhatikan. Di bulan-bulan biasa, banyak orang yang berat membaca Al-Quran. Kadang-kadang sudah memperjuangkan diri mengambil Al-Quran, sudah baca ta'awud, tapi angope wis enek ping 3. Baca bismillah, angope tambah banter maneh, meripati sepet pisan. Belum sampai baca sudah shadaqallahul azim, tutup lagi. Saking beratnya baca Al-Quran. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan, orang yang asalnya berat baca Al-Quran menjadi mudah untuk baca Al-Quran. Oleh karenanya kalau di bulan suci Ramadan saja masih berat untuk membaca Al-Quran, terlebih di luar bulan suci Ramadan. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Di luar bulan Ramadan, zuhur jam 11:30, sholat zuhurnya jam 1. Sekarang, dengan adanya Ramadan, zuhur 11:30, jam 10 sudah masuk kamar mandi. Kum-kum. Momentum. Coba dilihat, masjid-masjid sekarang zuhur sebelum azan itu sudah ramai orang di masjid. Krono ngiyup, ya terutama para sales itu. Wa anfaqu mimma razaqnahum, bersedekah dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Di bulan-bulan yang lain terasa pelit, terasa sayang mengeluarkan hartanya. Ternyata di bulan suci Ramadan terasa enteng untuk mengeluarkan harta. Ini adalah momentum. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai kebaikan itu. Saya sejak kecil, alhamdulillah dididik oleh ayah saya, setiap bulan Ramadan harus menghatamkan Al-Quran secara mandiri. Dan alhamdulillah dengan kebiasaan tersebut dimudahkan oleh Allah yang akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran. Anak dari ayah saya itu 39. 39 anaknya ayah saya. Alhamdulillah semuanya hafal Al-Quran. Karena ayah saya ketat. Setiap hari harus baca 1 juz. Kalau tidak baca 1 juz, gak disangoni. Coba bayangkan. Sampai begitu. Ramadan harus menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah pendidikan itu saya pakai sampai sekarang untuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah dengan pembiasaan-pembiasaan seperti itu, membaca Al-Quran itu terasa mudah. Tanpa disuruh. Sudah dengan kesadaran mandiri. Oleh karena itu kita tidak ada alasan lah tidak membaca Al-Quran. Mungkin ada yang alasannya karena maaf saya ini baca Al-Qurannya gak lancar. Gak usah khawatir. Nabi bersabda, "Walladzi yatata'u." Dalam riwayat yang lain, "Walladzi asyaku." Dan orang-orang yang membaca Al-Qurannya grutal-gratul. Yatata'u itu kami taktaan bahasa Jawa ini. Jadi aro'aital taladi. Nah, habis satu ayat itu butuh perjuangan. Cara Jawa ini grutal gratis. Lahu ajroni, orang yang bacanya berat, orang yang bacanya grutal gratis dapat 2 pahala. Oh, kurang penak ya apa? Pahala apa? Siji pahalane grutal, loro pahalane iya ngancene macane grutal gratis. Bukan. 2 pahala itu, 1 ajru qiraatil Qur'an. Pahala membaca Al-Qur'annya tetap dapat.
Kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran tidak melihat berapa juz yang dibaca. Berapa surat yang dihatamkan. Bukan. Tapi pahala Al-Quran, pahala membaca Al-Quran itu melihat per huruf. Berapa huruf yang dibaca. Misal, dengan baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama apa gitu terusane. Enggak tahu. Taunya cuma wama. Yus wama itu aja dibaleni. Wama, lumayan. Wama itu 3 huruf. Wawu, mim, alif. Wama itu kalau diulangi 30 kali sudah berapa huruf itu? Pahalanya 1 huruf 10. Oh, coba. Terus wama gak apa-apa. Wama, 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 wama. Masih ping 300 panggah wama. Gak apa-apa. Malaikatnya malah gampang nyatet ganjarane, idem. Sama semuanya. Besok lagi ngambil Quran dari malaikatnya, paling wama maneh. Gak apa-apa. Meskipun panjenengan bacanya masih sulit, bacanya grukal-gradul, tidak ada masalah. Tetap dapat pahala membaca Al-Quran. Yang penting ada niat membaca Al-Quran. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua, ajru ta'allumil Quran. Pahala belajar Al-Quran. Loh, kalau orang pintar baca Quran, itu pahalanya cuma pahala baca Quran saja. Justru malah yang belajar itu di samping dapat pahala baca Quran, juga dapat pahala belajar Al-Quran. Jangan berkecil hati bagi yang masih belajar. Pernah saya ada jamaah yang tanya kepada saya, Yai, bagaimana misalkan ada jamaah yang baca Qur'annya masih grukal-gradul, masih banyak yang salah, ini ingin ikut tadarus di masjid, pakai speaker luar. Tak jawab, enggak apa-apa. Itu malah menunjukkan kalau dia masih goblok. Ya kan orang lain kan malah banyak yang tahu kalau dia masih belum bisa baca Quran. Tapi syaratnya kalau memang pengen ikut belajar tadarus bareng-bareng, kalau diingatkan mana bacaan yang salah, ya kudu gelem. Kadang-kadang kan tidak. Diingatkan bacaannya salah mana, bablas. Bahasa Arabnya al-bergudul. Apa al-bergudul? Itu nggale al-begedud. Ya. Kalau memang niatnya pengen belajar, diingatkan, ya harus mau. Salah diulangi lagi. Salah diulangi lagi. Salah diulangi lagi. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah nggak bisa melanjutkan, ya sudah, stop lah, ganti yang lain. Kasihan nanti yang lainnya, kan begitu. Malah kadang-kadang target tadarusnya malah nggak terpenuhi gara-gara yang grukal-gradul. Oke lah, yang grukal-gradul, yang masih belajar, itu mungkin bisa belajar sendiri, misalkan sama Ustadz Fulan atau sama takmir masjid dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa menambah keilmuan, terutama di bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan adanya kita dipertemukan bulan suci Ramadan, semangat kita baca Al-Quran. Ini belum telat. Kalau mungkin bagi yang belum bisa membiasakan diri membaca Al-Quran, ayo coba membiasakan diri setiap ada waktu luang baca Al-Quran. Harus punya target khatam secara mandiri. Insya Allah kalau itu dimulai dari diri kita dan membiasakan diri membaca Al-Quran, insya Allah kita tercatat orang-orang yang ahli Quran. Orang ahli Quran itu tidak harus hafal Al-Quran. Tapi ahli Quran itu adalah orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran secara istiqamah. Makanya sampai disebut ahlullah, keluarga Allah. Karena mereka itulah yang akan menjaga Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita rutin membaca Al-Quran, seandainya bukan kita yang hafal Quran, insya Allah keturunan-keturunan kita ada yang hafal Al-Quran. Karena keberkahan Al-Quran. Amin Allahumma.
Mudah-mudahan lewat pertemuan singkat ini kita semua mendapat keberkahan Al-Quran, menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Al-Quran, yang kelak di alam kubur kita diterangi, ditolong oleh Al-Quran, diringankan siksa kuburnya dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang menjumpai kemuliaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah, selamat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Berkal-Geratul gitu ya. Seperti wama, itu orang dibaca wama kan dapat pahala. Tapi sebelumnya tadi kan Pak Kiai membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah itu basmalah dengan ta'awud? Apa bukan bagian dari Al-Qur'an? Kalau tadi yang dinilai hanya wama. Terus yang kedua, wa aqoma sholat, yang dimaksud wa aqoma itu siapa? Yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud sholat itu sendiri apa? Karena ini kalau kita perhatikan dari sudut bahasanya, itu wa aqoma itu mudzakkar, sementara sholat itu bentuknya isim. Artinya di situ kan ada tamar butonya, berarti perempuan. Makasih Ustaz. Iya. Terus jadi untuk yang pertama ta'awud ya, kalau ta'awud itu tidak termasuk dari ayat Al-Quran ya, tapi kalau basmalah ya para ulama menyatakan bagian dari Al-Quran, termasuk bagian dari Al-Fatihah, terutama untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu menyatakan bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau untuk surat-surat yang lain basmalah itu tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua ya, jadi yang pertama tadi kalau memang ada niatan membaca Al-Quran ya dari bismillahnya itu sudah dapat pahala, sudah terhitung. Makanya dulu pernah saya sampaikan di sini, kita ini manusia ini orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Makanya kenapa pahala itu tidak diperlihatkan. Karena kalau pahala itu diperlihatkan, kita belum selesai membaca bismillahirrahmanirrahim, mungkin masih begitu saja. Dengan pahala yang turun itu sudah merasa cukup. Cukup, gak usah diterus nih. Kok daripada malah kakean. Ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Makanya kenapa pahala itu tidak ditampakkan oleh Allah. Karena kalau ditampakkan justru malah akan merepotkan orangnya sendiri. Karena saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua tujuannya adalah menguji keimanan. Ya, kenapa pahala itu tidak ditampakkan. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, wa aqamus shalah, ya itu fi'il madhi, ya fi'il madhi lazim, ya fi'il madhi yang mutaaddi, ya dari lafaz aqama. Jadi asalnya qoma kemudian ditambahkan hamzah untuk bermakna mutaaddi, menegakkan. Jadi kalau qoma itu tegak atau berdiri, tapi aqama itu mendirikan atau menegakkan. Jadi kalau fi'il madhi kemudian beserta dengan fa'ilnya, apabila fi'ilnya ada di awal itu tidak harus identik. Artinya ketika fa'ilnya itu mu'annas itu tidak harus menyebutkan tanda tak sebagai kemu'annasan fa'ilnya. Ini kalau saya terangkan kira-kira tambah paham atau tambah bingung malah. Ya itu kaitannya dengan kalimat ya. Kemudian lafaz as-shalah maknanya apa? As-shalah di situ memang khusus ya, khusus yang bermakna salat, bukan bermakna bahasa yang doa. Karena di situ ada kata-kata aqama. Kalau aqama shalah berarti menegakkan salat. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Seperti halnya pada ayat yang lain, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Itu salat yang dimaksud di situ adalah salat 5 waktu. Karena ada sholat yang lain itu maknanya adalah membaca
sholawat atau berdoa dan lain sebagainya. Tapi di sini pada ayat ini maknanya adalah sholat 5 waktu. Yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu bagaimana? Melakukan sholat tidak cukup hanya dengan syarat dan rukunnya, tetapi juga harus dengan sunnah-sunnah dan bahkan dengan etika-etika sholatnya. Makanya bahasa menegakkan. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi menegakkan sholat. Kalau melaksanakan berarti kan pokoknya yang penting syarat rukun terpenuhi sudah selesai. Ya, itu. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, di depan itu biasanya ada tata cara membaca Al-Quran. Seperti tanda-tanda. Seperti lebih baik berhenti, lebih baik diteruskan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apabila kita membaca tidak atau kadang-kadang lupa meneruskan aja yang seharusnya berhenti kita teruskan, apakah itu merubah arti atau apa ya, salah kita membaca Al-Quran? Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi di dalam Al-Quran memang ada tanda-tanda wakaf ya. Tanda-tanda wakaf itu biasanya ada di bagian akhir, di belakang. Biasanya setelah berdoa, setelah nama-nama surat itu ada di situ keterangan tanda-tanda wakaf ya. Kalau qaf, lam, alif, layinah itu wakaf aula. Jadi berhenti lebih utama, misalkan begitu ya. Kalau lam alif itu wasol aula. Jadi terus lebih utama. Pada zaman Nabi tanda wakaf tidak ada. Jangankan tanda wakaf, harokat dan titik saja tidak ada. Tapi kemudian itu pada masa Imam Abdul Aswad Ad-Dauli atau Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat tertentu yang apabila salah dalam berhenti dan salah dalam memulai akan berakibat fatal, maka di situ kemudian diberi tanda-tanda oleh Imam Abdul Aswad Ad-Duali. Jadi tanda-tanda wakaf itu sebenarnya untuk lebih berhati-hati ya, cara membaca kalimat itu. Kalau mungkin bagi orang yang sudah familiar dengan bahasa Arab tidak ada masalah karena memang sudah paham mana dia harus berhenti dan mana dia harus memulai gitu. Kalau bagi orang yang awam ya sebaiknya mengikuti dari tanda-tanda wakaf itu. Kalaupun terjadi kesalahan karena ketidaktahuan misalkan ya atau karena lupa, tidak ada masalah. Tidak tahu dan lupa itu dalam Islam semuanya dimaafkan oleh Allah. Yang tidak boleh adalah karena unsur sengaja. Jadi tidak ada masalah. Kalau karena tidak tahu atau karena lupa. Jangankan ayat Al-Quran, kalimat la ilaha illallah itu saja, itu kalau dipenggal, cara memenggalnya salah, itu kan juga akan berakibat fatal. Begitu. Jadi tanda-tanda wakaf itu tujuannya adalah bagi orang-orang awam ketika dia membaca Al-Quran agar tidak salah dalam membaca Al-Quran, di mana dia harus memulai, di mana dia harus berhenti, mana yang ayat ini masih bersambung dan mana yang ayat itu sudah berhenti. Ya, begitu. Itu sebagai tanda-tanda saja. Karena pembahasannya kan dalam satu surat bisa membahas beberapa hal, yaitu ada yang ayat sebelumnya dan setelahnya itu masih lanjutannya itu biasanya wasol, aula dan seterusnya seperti itu. Ada lagi? Napa kok menteleng kabeh kok tambah wedi niki malan. Nggih. Nggih, monggo. Berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. Puasanya orang dahulu dan puasanya zaman Rasulullah itu samping betul. Puasa memang sudah diwajibkan pada orang-orang terdahulu, yaitu pada orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari sebelum kalian itu sudah ada puasa, yaitu puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan puasanya orang Nasrani itu 40 hari. Jadi asalnya adalah puasa 30 hari. Tapi karena 30 hari itu berpuasa pada musim kemarau, akhirnya mereka ganti puasa itu pada musim dingin dan kemudian ditambah 10 hari
Tujuannya untuk mengganti perpindahan dari musim panas ke musim dingin. Akhirnya puasa mereka menjadi 40 hari. Dan itu ada di ajaran Nasrani. Ya, saya punya teman seorang pendeta, itu saya tanya memang untuk orang-orang tertentu puasa itu masih dilakukan. Mereka berpuasa itu selama 40 hari. Ya. Asalnya ya 30 hari. Cara puasanya apakah sama? Sama. Ya, cara puasanya sama. Cuman kan dengan perubahan zaman dan lain sebagainya, yang asalnya 30 menjadi 40, mungkin puasa mereka juga nggak seperti kita. Kalau kita ada imsak, begitu kan? Ada maghrib, mungkin kalau mereka pakai istilah apa saya kurang tahu karena saya memang nggak belajar cara puasa mereka. Itu. Jadi kewajiban puasa sudah ada sebelum umat Islam. Silakan. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan tadi adab berjamaah tadi. Bagaimana adab sholat berjamaah bagi jamaah yang kadang-kadang itu banyak jamaah itu sering yang tidak cocok dengan imam, satu misalnya. Yang kedua sering mengkoreksi imam. Yang ketiga itu sering mengkritik imam. Bagaimana adab pahala jamaahnya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi sebagai makmum, jadi memang dalam hal berjamaah, terutama di dalam mazhab Syafi'i, itu ada etika makmum terhadap imam. Imam pun juga ada etikanya, begitu ya. Termasuk salah satunya adalah imam yang tidak disukai oleh jamaah, itu ketika dia menjadi imam itu hukumnya makruh. Lah, imam dalam makmum dalam hal ini, jamaah dalam hal ini ya telah tercukupi oleh takmir masjid, karena takmir masjid itu sebagai perwakilan dari jamaah, dia menunjuk imam dan lain sebagainya. Berarti ketika sudah ditunjuk tidak ada hukum makruh, baik itu makmum suka atau tidak suka. Ini dari sudut pandang imamnya. Kalau dari sudut pandang makmum itu ketika sholat kan otomatis niat makmuman, wajib ya, wajib makmuman lillahi ta'ala. Makmuman itu kalau dalam bahasa sederhana saya adalah manutan ya. Artinya apa? Ketika jadi makmum ya wis kudu manut, gak oleh bergudul gitu ya. Kadang-kadang ada imamnya sudah bangkit, dia masih apa istilahnya, masih sujud ya, dia masih ruku. Kalau alasannya ingin memperlama, nanti ketika sholat sendiri itu mau sampean sujud 1 jam tidak apa-apa. Tapi ketika berjamaah itu harus mutaba'atul imam. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti. Makanya di dalam berjamaah itu ada fuhsul mukhalafah. Ada terlambat yang parah. Ya. Kalau sudah terlambat parah, ini hukumnya sampai membatalkan sholat. Kalau hanya mukhalafah saja, tidak sampai fuhsu, ya tidak sampai parah, hanya tertinggal saja dari imam, itu hukumnya makruh. Karena kewajiban seorang makmum adalah mutaba'atul imam, mengikuti imam. Namanya mengikuti itu ya bagaimana? Ya. Begitu. Kemudian bagaimana dengan rasa tidak sukanya makmum ya terhadap imam? Kalau memang tidak sukanya itu dalam hal-hal misalkan berkaitan dengan sosial ya, itu tidak akan bermasalah. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah sholat yang dipimpin oleh imam, maka sebaiknya makmum jangan gerundel. Apa itu jangan gerundel? Ya, jangan gerundel, langsung aja ngomong sama imamnya, tidak apa-apa. Agar nanti ketemu solusinya. Mungkin imam sendiri melakukan seperti itu ada pertimbangan lain, sehingga nanti akhirnya makmum ini juga memakluminya. Misalkan begitu. Contoh begini. Maaf ya, dalam banyak kasus. Dalam hal sholat taraweh, kira-kira jamaah itu ketika sholat taraweh seneng yang cepat apa yang lambat? Ya kan? Jenengan seneng yang lambat. Kalau pertanyaan itu ditujukan untuk jamaah yang sepuh-sepuh, rata-rata minta yang lambat. Tapi kalau audien yang ditanya itu rata-rata anak-anak muda, itu seneng imam yang cepat apa yang lambat? Seneng yang cepat.
Nah sekarang ketika menjadi imam, yang diimami ya ana enome ya ana tuweke. Itu kan serba salah. Arep cepet sing tuwek sakno, gitu. Boyoke gak nututi, gitu. Digawe alon-alon sing enom-enom protes kesuwen, kan begitu kan? Nah, ya, imam harus mencari kebijaksanaan. Tak gawe sedang-sedang saja. Yo gak cepet, yo gak pelan, gitu kan begitu. Itu sudah pertimbangan dari imam. Contoh, itu hanya sekedar contoh. Jadi kalau dalam hal berjamaah mending langsung berkomunikasi dengan imamnya. Kalau misalkan ada hal yang tidak pas, yang tidak cocok, mending disampaikan langsung. Mungkin nanti akan ketemu jalan tengahnya atau minimal bisa saling toleransi tadi itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangannya. Siapa tahu di situ memang ada ilmu yang kita bisa mendapatkan. Contoh begini. Pernah suatu hari ya, saya menjadi imam dan pada rakaat yang kedua, itu saya membaca Maliki Yaumiddin, itu saya baca pendek. Maliki Yaumiddin, seperti halnya pada kalimat Malikin Nas. Itu setelah sholat ada jamaah yang tanya, ngapunten Pak Yai, tadi kok waktu Maliki Yaumiddin kok dibaca pendek? Itu apakah saya salah pendengaran atau bagaimana? Saya jawab, ya memang saya baca pendek. Kenapa Pak Yai? Ya karena memang ada satu ulama yang menyatakan rakaat yang kedua itu Fatihahnya harus lebih pendek daripada yang pertama. Nah, alhamdulillah saya baru tahu ilmu kali ini, katanya begitu. Nah, jadi dengan berkomunikasi seperti itu akhirnya bisa mendapatkan ilmu. Tapi bagi imam sendiri ya kalau itu bisa menimbulkan keresahan ya gak usah dilakoni, kan begitu. Itu kebijaksanaan dari imam. Ada lagi? Atau sudah dirasa cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa tergolong min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana siyamana qiyamana takbirana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana sujudana qu'udana tasyahudana tasbihana tahmidana tanjidana tahlilana takhashu'ana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.